Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 13 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, sehingga kami semua saling mengasihi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Silahkan Saudara Rio. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini tanggal 13 Oktober 2021 berjudul Kita Menghasilkan Buah Kasih Persaudaraan. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Persatuan antara Kristus dan umat-Nya harus hidup, benar dan tidak putus-putusnya, menyerupai persatuan yang ada antara Bapa dan Anak. Persatuan ini adalah buah dari berdiamnya Roh Kudus. Semua anak Allah yang sejati akan mengungkapkan kepada dunia persatuan mereka dengan Kristus dan dengan saudara-saudara mereka. Mereka yang di dalam hatinya Kristus tinggal akan menghasilkan buah kasih persaudaraan. Mereka akan menyadari bahwa sebagai anggota keluarga Allah, mereka berjanji untuk memupuk, menghargai, dan mengabadikan kasih dan persekutuan Kristen dalam roh, dalam kata-kata, dan dalam tindakan. Menjadi anak-anak Tuhan, anggota keluarga kerajaan, berarti lebih daripada yang dipikirkan banyak orang. Mereka yang diperhitungkan oleh Allah sebagai anak-anak-Nya akan mengungkapkan kasih seperti Kristus satu sama lain. Mereka akan hidup dan bekerja untuk satu tujuan, wakil Kristus yang tepat kepada dunia. Dengan cinta dan persatuan mereka akan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki kepercayaan ilahi. Dengan kemuliaan, cinta, dan penyangkalan diri, mereka akan menunjukkan kepada orang-orang di sekitar mereka bahwa mereka adalah pengikut Juru Selamat yang sejati. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukti paling kuat yang dapat diberikan seseorang bahwa ia telah dilahirkan kembali dan adalah manusia baru di dalam Kristus Yesus adalah perwujudan kasih bagi saudara-saudaranya. Melakukan perbuatan seperti Kristus. Ini adalah kesaksian yang paling indah yang dapat dimiliki dalam kekristenan dan akan memenangkan jiwa-jiwa bagi kebenaran. Kristus membawa semua orang percaya yang benar ke dalam kesatuan penuh dengan dirinya sendiri, bahkan kesatuan yang ada antara Dia dan Bapanya. Anak-anak Allah yang benar terikat satu sama lain dan dengan Juru Selamat mereka. Mereka adalah satu dengan Kristus di dalam Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan persatuan antara Kristus dan umat-Nya harus hidup, benar, dan tidak putus-putusnya, menyerupai persatuan yang ada antara Bapa dan Anak. Persatuan yang bagaimana yang dimaksudkan? Roh Nubuat berkata dalam Reflecting Christ halaman 39 paragraf 2, berbunyi, sebagai makhluk pribadi, Allah telah menyatakan dirinya di dalam putranya. Bagaimana caranya Allah yang adalah Bapa menyatakan diri di dalam putranya? The Bible Echo November 1 tahun 1892 paragraf 8 menjelaskan. Yesus berkata, Aku dan Bapa-Ku adalah satu.
Dia berbicara tentang dirinya sendiri serta Bapa ketika dia berbicara tentang kuasa yang maha kuasa dan mengklaim dirinya sebagai kebenaran yang sempurna. Di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Inilah makna kesatuan antara Allah Bapa dan Anaknya, yaitu bahwa seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam Yesus. Demikian juga halnya tentang persatuan kita dengan Yesus. Sebab persatuan Yesus dan Bapanya adalah patron bagi persatuan kita dengan Yesus. Roh Nubuat berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 292 paragraf pertama, berbunyi, di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan Anda telah dipenuhi di dalam Dia. Bila kita tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita, maka kita menerima kepenuhan yang sama dengan yang Yesus terima dari Bapanya. Dalam kutipan yang lain, Roh Nubuat berkata, hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal dalam Yesus artinya selalu menerima Roh-Nya Yesus. Maka, Roh Kristus tersebut adalah sama dengan seluruh kepenuhan kealahan. Sebab memang di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Bapa di dalam Yesus dan kemudian Yesus di dalam umat-Nya, yaitu kita. Oleh menerima Roh-Nya Yesus, kita dapat memiliki kepenuhan yang sama. Kita menjadi penuh di dalam Yesus. Inilah wujud persatuan yang kita harus miliki dengan Kristus. Inilah wujud tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Apa hasilnya? Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 303 paragraf pertama, berkata, mereka yang di dalam hatinya Kristus tinggal akan menghasilkan buah kasih persaudaraan. Mengapa tinggal dalam Yesus atau menerima Yesus tinggal dalam hati kita akan menghasilkan buah kasih persaudaraan? Karena Pastoral Ministry halaman 269 paragraf 3 menjelaskan. Mereka yang dipersatukan dengan Kristus oleh kebenaran yang asalnya dari sorga harus memiliki persahabatan yang kuat satu sama lain. Jika ranting-ranting pokok anggur disatukan dengan pokoknya, kehidupan yang sama tinggal di dalam semua ranting. Di dalam Kristus Yesus ada kasih, dan mereka yang dipersatukan dengan Kristus tidak hanya akan memiliki perhatian umum yang lemah sebagai kenalan, tetapi kasih yang sejati dan tulus terhadap satu sama lain, sebab mereka dianugerahi dengan Roh Kristus. Pesan penting dari nasihat ini adalah, jika kita semua yang adalah ranting-ranting dipersatukan dengan Kristus, yang adalah pokok anggur yang benar, maka ranting-ranting akan bersatu di dalam Yesus, saling mengasihi di dalam Yesus. Sebab kita semua yang adalah ranting-ranting menerima sari pokok anggur yang sama, yaitu Roh Kristus, dan Roh Kristus itulah yang mempersatukan kita, para ranting-ranting. Dan karena dalam Yesus ada kasih, maka dengan menerima Roh-Nya Yesus, kita berbuahkan kasih, sehingga kita memiliki kasih persaudaraan, atau saling mengasihi sesama ranting. Itu sebabnya renungan bulan April yang lalu berkata, Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 106 paragraf pertama. Persatuan ini menyebabkan kasih yang sama seperti Kristus mengalir terus-menerus ke dalam hati kita, yang mengalir lagi dalam kasih kepada satu sama lain. Persatuan dengan Kristus yang adalah pokok anggur yang benar membuat kita ranting-rantingnya mengeluarkan hal-hal yang baik, buah-buah roh atau buah-buah kebenaran, dan salah satunya adalah buah kasih kepada satu sama lain. Dan bila kasih persaudaraan ini nyata dalam hidup kita, maka dalam hal itulah Bapa dipermuliakan. Kenapa? Karena Bapalah sang pengusaha. Allah Bapa mengusahakan kebun anggurnya dengan harapan kebun anggurnya menghasilkan banyak buah. Itulah sebabnya Yesus meminta kita tinggal dalam Dia agar Yesus dapat berikan hidupnya yang adalah Roh-Nya kepada kita, agar kita hidup dan bertumbuh lalu berbuah.
Inilah pentingnya kita mengerti perumpamaan pokok anggur yang benar ini. Berikut bagannya. Bapa adalah sang pengusaha yang mengusahakan kebun anggurnya dengan harapan mendapatkan buah-buah yang berlimpah dan baik. Yesus adalah pokok anggur yang benar, yang memberikan sari pokok anggur atau kehidupan kepada ranting-rantingnya. Dan kita adalah ranting-rantingnya yang Allah Bapa harapkan memberikan buah yang berlimpah, yaitu dengan cara tinggal dalam pokok anggur yang benar, tersambung dengan pokok anggur dan menerima sari atau hidup dari pokok anggur tersebut. Inilah 3 tokoh pemeran utama dalam perumpamaan pokok anggur yang benar. Tidak ada yang lain. Lalu, di mana dan bagaimana dengan Roh Kudus? Mari kita lihat bagan berikut ini. Roh Kudus yang adalah Roh Kristus, itulah sari pokok anggur atau getah pokok anggur yang adalah kehidupan bagi ranting-ranting. Inilah yang Alkitab dan Roh Nubuat jelaskan. Karenanya, Roh Kudus itu bukanlah oknum lain, tetapi Yesus Kristus itu sendiri, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita. Tidak heran Nyonya White menuliskan bahwa Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, persatuan yang kita alami adalah buah dari berdiamnya Roh Kudus. Artinya kita berbuah karena kita menerima sari getah pokok anggur. Sebab sari getah pokok anggur itulah Roh Kudus. Dan karena pokok anggur itu adalah Yesus, maka Roh Kudus itu adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri, atau yang dikenal dengan istilah Roh Kristus, dan bukan oknum yang lain. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan. Semoga saudara sekalian semakin melihat dengan jelas bahwa Yesus sama sekali tidak mengajarkan doktrin Trinitas dalam Yohanes 14, 15, dan 16. Persatuan yang Yesus ajarkan adalah persatuan kita dengan Bapa dan dirinya, dan itu hanya dengan menerima Roh-Nya Kristus atau sari getah pokok anggur. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, berdoa dan minta Roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka kasih persaudaraan menjadi bagian kita semua, sebab Yesus adalah kasih. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pagi hari ini. Kami semua dapat saling mengasihi sebagai anak-anak Allah. Asal kami semua mau membuka hati dan menerima Roh Kristus tinggal dalam hati kami. Sebab oleh kehadiran Kristus dalam hati ini, kami boleh berbuah, dan karena Kristus adalah kasih, maka kami menghasilkan buah-buah kasih persaudaraan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.